Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel No Chemistry. No Live masih bersama guru kimia kesayangan Anda, Hanifah Jawas. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai asam basa, yaitu pada submateri konsep dan penentuan pH. Nah, sebelumnya pasti kalian pernah nih, dimanapun pernah melihat bunga seperti ini. Pernah nggak? Bunga ini itu merupakan bunga hortensia, atau kita biasa bilang sebagai bunga bokor, ya. Nama ilmiahnya itu Hydrangea macrophylla. Kalau misalnya kalian cermati, bunga ini itu bisa memiliki beberapa warna. Kenapa sih dia bisa memiliki beberapa warna? Jika kalian lihat di sebelah kiri, yang ini itu pH tanah bersifat asam, yang di sebelah kanan itu pH tanah bersifat basa. Maksudnya apa? Si bunga ini itu akan memiliki warna yang berbeda tergantung dari pH tanah atau pH lingkungan tempat dia tumbuh, seperti itu. Nah, tentunya kalian pernah mendengar kata pH banyak nih, biasanya di produk-produk atau di iklan-iklan itu ada kata pH, minumlah air ini gitu, gitu-gitu ya, atau kosmetik ini, atau apa gitu. Kalian pasti sering mendengar kata pH. Apa sih sebenarnya pH itu? pH merupakan nilai derajat atau tingkat keasaman dari suatu larutan. pH ini menunjukkan aktivitas ion hidrogen atau H+ yang ada di dalam larutan. Nah, pH sendiri dirumuskan itu sama dengan min log konsentrasi H+. Tentu saja bukan hanya untuk ion H+-nya saja. Nah, karena ada pH, ada juga untuk basa yaitu POH. POH ini dirumuskan sebagai min log konsentrasi OH-. Bagaimana sih sebenarnya kaitan pH ini? Ada pH, tadi ada POH. Nah, di sini kita pelajari di kesetimbangan air. Nah, sebenarnya air atau H2O itu dapat bereaksi dengan sesama H2O, di mana reaksinya ini merupakan reaksi kesetimbangan. Dia dapat membentuk, ya, kalau kita lihat ada H3O+ dan juga OH-. Nah, H3O+ inilah yang biasa kita tuliskan sebagai H+. H3O+ itu artinya H+ di dalam air, H+ dalam H2O gitu. Maka untuk lebih sederhana, biasanya dimanapun ya kalian lihat itu dituliskan sebagai H+ saja. Maka sebenarnya H2O air itu dia terionisasi ya menjadi H+ dan juga OH-. Sebenarnya seperti itu. Jadi dia dapat antara sesama H2O itu ada reaksi kesetimbangan di sana menghasilkan H3O+ dan juga OH-. H3O+ ini yang biasa kita tuliskan sebagai H+. Nah, kalau misalnya kalian ingat di persamaan kesetimbangan ya, itu kan ada tetapan kesetimbangan yang kita simbolkan dengan K. Di sini ada yang namanya KW. KW, W itu water, air kan, berarti tetapan kesetimbangan air, KW. Kalau kita ingat kembali, rumus tetapan kesetimbangan itu adalah konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien, seperti itu ya. Maka di sini, kalau kalian cermati, H3O+ dan OH- ini dalam bentuk aqueous, sedangkan H2O itu liquid. Fase liquid tidak mempengaruhi atau tidak konsentrasinya tetap sehingga tidak mempengaruhi tetapan kesetimbangan, maka dia tidak diikutkan dalam persamaan tetapan kesetimbangan. Oleh sebab itu, nilai KW itu dapat kita tuliskan KW sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Ya kan? Karena tadi H3O+ itu bisa kita tuliskan sebagai H+. Gitu ya. Nah, ditemukan pada suhu 25 derajat Celcius, nilai KW itu adalah 10 pangkat min 14. Oleh sebab itu, pada suhu ini 25 derajat Celcius ya, suhunya spesifik ya, karena ingat kembali bahwa nilai K tetapan kesetimbangan itu spesifik suhu ya. Artinya jika suhunya berubah, maka nilai tetapan kesetimbangannya berubah gitu. Maka nilai KW itu akan bernilai 10 pangkat min 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Artinya apa sih? Artinya pada suhu 25 derajat Celcius ini, konsentrasi H+, tadi kan KW itu sama dengan konsentrasi H+, dikali konsentrasi OH-. Kalau ini sama dengan 10 pangkat min 14, ya artinya konsentrasi H+ itu akan sama dengan konsentrasi OH-, yaitu sama dengan 10 pangkat minus 7.
Karena tadi kita dapatkan bahwa pH itu akan sama dengan min log konsentrasi H+, ya, maka kita bisa masukkan nih min log 10 pangkat min 7, maka nilai pH pada 25 derajat Celcius secara spesifik adalah 7. Ya, yang bisa kita simpulkan dari sini itu adalah dalam air murni atau dia jika larutannya netral, artinya konsentrasi H+-nya sama dengan konsentrasi OH- itu pH-nya sama dengan 7. Maka inilah sebabnya saat kalian SMP, kalian pernah pasti diajarin kan, kalau misalnya dia pH-nya sama dengan 7, itu artinya sifat larutannya netral, gitu. Ini penyebabnya. Nah, artinya apa sih? Artinya kalau misalnya konsentrasi H+-nya lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi OH-, pH larutannya itu akan berada di bawah 7. Sehingga kalau pH larutannya di bawah 7, H+ yang lebih banyak ya, itu larutannya akan bersifat asam. Gitu, karena konsentrasi H+-nya lebih besar dibandingkan OH-. H+ menggambarkan asam, tingkat keasaman gitu kan. Sebaliknya, kalau misalnya konsentrasi H+-nya lebih kecil dibandingkan konsentrasi OH-, yang berarti pH-nya akan berada di atas 7, maka sifat larutannya adalah basa, larutan basa, gitu. Nah, selanjutnya kita memiliki hubungan antara pH dengan pOH. Nah, kalau tadi ini untuk penurunan persamaannya ya. Jadi, kalau kalian masih ingat KW atau tetapan kesetimbangan air itu sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Jika kedua ruas kita sama berikan min log ya, min log di kedua ruas, maka persamaan matematisnya akan menjadi seperti ini. Dari sana, min log KW itu akan sama dengan PKW. Ya kan? PKW, min log KW. Sedangkan min log konsentrasi H+ itu pH, min log konsentrasi OH- itu sama dengan pOH. Maka kita dapatkan persamaan bahwa PKW itu akan sama dengan pH ditambah pOH. Karena nilai KW pada suhu 25 derajat Celcius itu sama dengan 10 pangkat min 14, artinya PKW-nya itu sama dengan 14. Maka kita dapat tuliskan persamaan yang ini, yang warnanya pink, itu PKW kan 14. 14 sama dengan pH ditambah pOH. Nah, ini merupakan hubungan antara pH dengan pOH. Jadi, pH ditambah pOH itu nilainya sama dengan 14. Di mana kegunaannya? Nanti kita akan terapkan saat di soalnya ya. Penting kalian paham dulu. Kenapa sih pH ditambah pOH itu bisa sama dengan 14 itu? Asalnya dari sini loh, gitu. Oke, selanjutnya kita ke perhitungan ya. Perhitungan pH. Nah, kita pelan-pelan dulu. Kita ke yang pertama yaitu perhitungan pH untuk larutan asam. Untuk larutan asam, tadi kalian sudah mengetahui bahwa asam itu ada asam kuat dan ada asam lemah ya. Yang perlu kalian perhatikan bahwa kalau dia asam, berarti kita berfokus pada konsentrasi H+. Asam digambarkan dengan jumlah ion H+ yang lebih dominan, gitu ya. Maka di sini untuk asam yang kita fokuskan adalah mencari konsentrasi H+ dulu. Maka yang pertama, kalau kita ditanyakan berapa pH dari suatu larutan, kalau dia larutannya asam, kita cari dari konsentrasi H+. Konsentrasi H+ itu akan sama dengan A dikali Ma, di mana A itu merupakan jumlah valensi dari asam atau jumlah ion H+-nya, dikali dengan Ma. Ma itu adalah konsentrasi asam atau molaritas dari si asam tersebut. Nah, karena kita tadi sudah ketahui bahwa pH itu sama dengan min log konsentrasi H+, maka tinggal kita masukkan nilai H+-nya ke persamaan pH gitu. Misalnya di sini ada contoh soal nih, tentukanlah pH dari larutan HCl 0,01 molar, H2SO4 0,01 molar. Kita langsung saja coba jawab di sebelahnya ya. Yang pertama untuk yang A, diketahui katanya M dari HCl. M dari HCl itu sama dengan 0,01 molar. Nah, untuk lebih memudahkan, desimal ini kalian jadikan pangkat ya, pangkat. Jadi di sini 0,01 itu artinya 1 dikali 10 pangkat min 2, atau bisa kalian tuliskan 10 pangkat min 2 aja langsung, mana-mana boleh ya. Kemudian yang ditanya adalah pH.
kita hanya punya konsentrasi yang ditanya pH, maka balik hubungannya apa? Oh, yang pertama kalau kita mau cari pH, itu kita harus tahu konsentrasi H plusnya dulu loh. Konsentrasi H plus kita belum ketahui, maka langkah pertama kalian harus cari konsentrasi H plus dulu. Konsentrasi H plus itu akan sama dengan A dikali dengan M. A itu merupakan jumlah valensi. Jumlah valensi tahu dari mana? Jumlah valensi tahu dari jumlah ion H plus di dalam zat yang ditanyakan atau larutan yang ditanyakan. HCl itu akan terionisasi menjadi ion H plus dan juga ion Cl-. Artinya hanya ada satu ion H plus, maka di sini valensinya 1. 1 dikali konsentrasi HCl yaitu 10 pangkat min 2 ya. 1 kali 10 pangkat min 2 sama aja, bisa kalian tuliskan langsung 10 pangkat min 2 seperti ini. Maka kita dapatkan konsentrasi H plus yaitu 1 kali 10 pangkat min 2, sama-sama aja. Nah, setelah kalian dapatkan H plusnya, kemudian baru kalian bisa masukkan ke persamaan pH. pH itu sama dengan min log konsentrasi H plus. Seperti itu. Maka di sini itu akan sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 2, atau bisa kalian tuliskan langsung 10 pangkat min 2. Min log 10 pangkat min 2, kalian balik lagi ke pelajaran logaritma kalian di matematika ya, min log 10 pangkat min 2 itu nilainya adalah 2. Maka pH larutan HCl 0,01 molar itu adalah 2. Seperti itu. Bisa? Kita lanjutkan ke yang B. Yang B diketahui konsentrasi H2SO4-nya 0,001 ya, langsung kalian tuliskan aja M dari H2SO4. Itu katanya adalah 0,001 molar. Untuk memudahkan kalian ubah ke pangkat. Ya, berarti di sini pangkat min 3 atau langsung bisa kalian tulis 10 pangkat min 3. Seperti itu. Nah, setelahnya sama, karena mau mencari pH, berarti kita harus cari konsentrasi H plus dulu. Konsentrasi H plus itu A dikali M. A dikali M. A itu adalah valensi. Ingat kembali bahwa H2SO4 di dalam larutan ya, itu akan terionisasi menjadi ion H plus SO4 2-. Ion H plusnya sejumlah 2. Perhatikan kembali, H2 berarti ada 2 ion H+. Maka di sini valensinya adalah 2, konsentrasinya 10 pangkat min 3. Berarti sudah kita dapatkan konsentrasi H plusnya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Setelahnya, kalian tentukan pH. pH ini sama dengan min log konsentrasi H+, maka tinggal kalian masukkan min log 2 dikali 10 pangkat min 3. Itu akan sama dengan 3 min log 2. Ya, dipelajari lagi matematikanya. Ini kan artinya min log 2 min log 10 pangkat min 3 gitu kan, yang sama dengan ini 3 min log 2 plus 3, atau bisa kalian tuliskan 3 min log 2. Itu matematikanya. Nah, selanjutnya untuk asam lemah. Tadi kan asam yang kuat ya, sekarang asam lemah. Untuk asam lemah, kenapa dia dibedakan antara yang kuat dan yang lemah? Karena balik lagi nih, kalau misalnya dia asamnya kuat, artinya dia terionisasi sempurna menjadi ion-ionnya, H plusnya, dan juga satu kation lainnya gitu. Sedangkan kalau misalnya dia asamnya lemah, dia terionisasinya hanya sebagian gitu. Maka kalau kalian ingat kembali, kalau misalnya dia lemah, reaksinya adalah reaksi kesetimbangan. Dia di sini memiliki tetapan kesetimbangan ya. Untuk asam, tetapan kesetimbangannya kita kenal sebagai tetapan ionisasi asam atau disimbolkan dengan Ka. Tetapan kesetimbangan atau tetapan ionisasi asam dikenal dengan Ka, ya. Maka untuk asam lemah, rumus H plusnya itu adalah sama dengan akar Ka dikali dengan Ma. Nah, itu kalau misalnya diketahui di soal adalah nilai K-nya. Tapi kalau diketahui di soal adalah nilai alfanya atau derajat ionisasinya, maka persamaannya itu adalah konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali dengan Ma.
Jadi, untuk asam yang lemah, kalian harus perhatikan apa yang diketahui di soal, data apa yang diketahui di soal. Kita langsung ke contoh saja. Misalnya di sini disuruh menentukan dua ya. A itu menentukan pH larutan HCOOH, berarti asam format, di mana diketahui konsentrasinya adalah 0,1 molar, alfanya 0,01. Kemudian yang B, pH larutan CH3COOH, asam asetat, asam cuka, 0,05 molar dengan Ka-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Nah, kalau lihat di sini tentunya hal yang diketahui itu berbeda ya. Kalau yang A itu yang diketahui adalah alfa, yang B itu diketahui nilai Ka-nya. Maka persamaan yang kalian gunakan untuk mencari H plus-nya itu juga berbeda gitu. Langsung saja Ibu tuliskan untuk yang A. Yang A itu diketahui katanya konsentrasi ya. M HCOOH itu adalah 0,1 molar. Kemudian diketahui nilai alfanya itu adalah 0,01. Nah, ini baiknya langsung kalian ubah menjadi pangkat ya. 0,1 itu berarti 10 pangkat min 1 ya. Kalau 0,01 itu sama dengan 10 pangkat min 2. Ini lebih gampang, kalian langsung ubah jadi pangkat aja ya, pangkat 10 pangkat min. Nah, selanjutnya di sini ditanyakan pH. Tentunya karena dia ini asam ya, asam kedua-duanya, maka langsung di awal kita cari konsentrasi H+ dulu nih, karena kita mau menentukan pH, kita cari konsentrasi H+. Yang diketahui adalah alfa, berarti gunakan persamaan yang ini ya, karena yang diketahui alfa, berarti alfa dikali dengan M. Alfanya itu adalah 10 pangkat min 2, M-nya adalah 10 pangkat min 1 dalam molar, berarti itu sama dengan 10 pangkat min 3. Min 2, min 1 kan min 3 ya, min 3 molar. Setelahnya baru kalian tentukan nilai pH-nya nih. pH itu sama dengan min log konsentrasi H+. Min log konsentrasi H+, sama dengan min log 10 pangkat min 3, berarti sama dengan 3. Seperti itu. Bisa ya? Untuk yang B bagaimana? Sama saja, diketahui konsentrasi CH3COOH itu sama dengan 0,05 molar. Langsung kalian ubah menjadi pangkat min ya, berarti 5 dikali 10 pangkat min 2 molar ya. Kemudian diketahui nilai K dari CH3COOH itu adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Langsung saja yang ditanyakan adalah pH, berarti sama, pertama cari konsentrasi H+ dulu, gunakan persamaan yang di atas ini, karena yang diketahui adalah nilai K. Ya, itu berarti Ka dikali M, ya, itu sama dengan akar 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali M-nya adalah 5 dikali 10 pangkat min 2, gitu kan ya. Berarti langsung kalian kalikan saja 1,8 dikali 5, 9 dikali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 2 itu 10 pangkat min 7. Ini kalau dikeluarkan berarti 3 ya, 9 itu kan 3. Akar 2-nya 3 dikali 10 pangkat min 3,5. Ya kan? Ini kan kalau secara matematis bisa kita tulis seperti ini ya, 9 dikali 10 pangkat min 7 pangkat setengah ya kan. Akar itu sama dengan pangkat setengah kan guys. Berarti kita dapatkan konsentrasi H plusnya segini nih. Setelah kita dapatkan konsentrasi H plus, baru kita mencari pH. pH itu sama dengan min log konsentrasi H plus. Kita masukkan konsentrasi H plusnya, yaitu 3 kali 10 pangkat min 3,5. Berarti kita dapatkan pH-nya, yaitu sama dengan 3,5 min log 3. Seperti itu. Mudah ya? Insya Allah mudah. Jadi kalian itu tinggal diperhatikan apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal itu kalian masukkan mana nih, persamaan mana nih yang kalian gunakan. Seperti itu. Nah, itu untuk asam. Untuk basanya gimana? Untuk basanya sama saja ya, tinggal kalian ubah. Ini sebenarnya kalian tinggal pahami di asam dulu. Untuk di basanya itu sama, gampang, gunakan satu persamaan aja. Kalau tadi asam itu yang kita cari
yang kita tentukan pertama adalah konsentrasi H+, tentunya karena dia berkaitan dengan asam. Kalau di basa, yang kita cari pertama adalah konsentrasi OH-. Basa kaitannya dengan jumlah OH- yang banyak dalam larutan gitu kan. Maka di sini basa yang kita cari adalah konsentrasi OH- untuk persamaannya sama-sama aja ya, tinggal diganti B itu merupakan jumlah valensi basa dikali dengan konsentrasi basanya. Kemudian karena yang kita tentukan adalah konsentrasi OH-, tentunya maka di basa setelah kita mencari konsentrasi OH-, kita cari POH. POH itu rumusnya adalah min log konsentrasi OH-, gitu kan. Nah, tapi pasti di soal yang ditanyakan adalah nilai pH selalu nih, karena yang menjadi patokan secara universal itu semuanya adalah pH ya. pH-nya berapa? Bagaimana caranya? Kalau kalian ingat kembali ya, di slide sebelumnya itu sudah kita bahas bahwa pH ditambah POH itu akan menghasilkan 14. Turunannya dari persamaan tetapan kesetimbangan air atau KW ya. Kalau balik lagi ke sana. Karena 14 itu sama dengan pH ditambah POH, maka bisa dituliskan bahwa pH itu akan sama dengan 14 dikurangi POH. Gitu. Jadi intinya sama aja nih, kalau misalnya di asam berarti yang pertama kita cari konsentrasi H+ dulu, kemudian cari pH. Tapi kalau misalnya di basa agak panjang sedikit caranya, kita cari konsentrasi OH-, kemudian cari POH-nya, dari nilai POH baru kita cari pH, di mana pH itu akan sama dengan 14 dikurangi POH, gitu. Misalnya langsung ke contoh soal nih. Langsung saja yang A itu diketahui M, konsentrasi dari KOH itu adalah 0,02 molar. Langsung kalian ubah saja, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 2 molar. Setelahnya, karena dia basa, berarti kalian cari konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- itu B dikali MB. B itu valensi basa. KOH itu akan terionisasi menjadi K+ dan juga OH-. Artinya dia menghasilkan satu ion OH-, valensinya 1. Konsentrasi basanya 2 dikali 10 pangkat min 2 molar, maka kita dapatkan konsentrasi OH-nya 2 dikali 10 pangkat min 2. Setelahnya kita cari nilai POH. POH itu sama dengan min log konsentrasi OH-, sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 2, maka kita dapatkan nilai POH-nya adalah 2 min log 2. Gitu ya. Setelah cari POH, apakah sudah? Tentunya belum, karena yang ditanya pH, maka kita harus mencari nilai pH. pH itu sama dengan 14 dikurangi POH. Kita masukkan nilai POH-nya, 14 dikurangi 2 min log 2. Yang harus diperhatikan di sini adalah saat penyelesaian persamaan matematisnya. Diingat bahwa ini satu persamaan, ada tanda minus di sini ya, maka kalian biasakan kerjakan itu dengan memberikan kurung di sini. Harus berikan kurung di sini, karena nanti dia kalau keluar kurung akan beda nilai plus minnya. Ini artinya 14 dikurang 2, karena di sini min itu akan menghasilkan plus tentunya, maka dia plus log 2. Maka 14 dikurang 2 itu sama dengan 12, 12 plus log 2. Seperti itu. Maka pH dari larutan KOH 0,02 molar itu adalah 12 plus log 2. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi intinya sama saja pengerjaannya, hanya beda di kalau misalnya dia OH-, basa, maka kita harus cari OH- dulu, kemudian cari POH, dari POH baru mencari pH-nya. Gitu. Untuk soal yang B, nanti bisa kalian cobakan sendiri ya. Silakan cobakan sendiri untuk mencari pH dari larutannya berapa. Insya Allah bisa. Nah, ada basa kuat, tentunya ada basa lemah ya. Nah, untuk basa lemah, seperti apa sih penentuan pH-nya? Ini mirip-mirip dengan asam lemah ya. Kalau di asam lemah, tentunya kalau di asam yang kita tentukan pertama adalah konsentrasi H+, kalau di basa yang kita tentukan adalah konsentrasi OH-. Untuk persamaannya juga mirip-mirip ya. Kalau di asam ada tetapan ionisasi asam yang kita simbolkan dengan Ka tadi, di basa ada tetapan ionisasi basa Kb. Tinggal diganti, maka OH- itu rumusnya itu sama dengan akar Kb dikali Mb jika diketahui
K-nya. Tapi kalau misalnya yang diketahui adalah derajat ionisasi, maka persamaannya konsentrasi OH- itu sama dengan alfa dikali MB gitu. Sama aja, cuman beda di sini. Kalian harus tentukan OH- dulu, setelah OH- kita tentukan POH, setelah tentukan POH baru tentukan pH. Di situ saja bedanya gitu. Oke, kemudian ada satu persamaan lagi nih, hubungan antara alfa dengan K. Nah, ini sebenarnya bisa diturunkan persamaan matematisnya ya. Dari persamaan matematis yang penurunan itu didapatkan bahwa alfa itu akan sama dengan akar Ka dibagi Ma, di mana alfa itu derajat ionisasi, K itu tetapan ionisasi asam, dan M itu adalah konsentrasi asam. Sama untuk basa juga sama, cuman bedanya Kb ya. Kalau basa Kb, kalau asam itu Ka. Seperti itu. Ini nanti kita akan gunakan di latihan soal di video berikutnya ya. Sekian video kali ini, semoga apa yang disampaikan pada video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat untuk ibu sebagai pembuat. Tetap semangat belajar, kita jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.